Baik, di kesempatan kali ini kita akan membahas travel motor yang terpasang pada unit Komatsu PC 12,5/8 ya. Pertama, ya, apa fungsi dari travel motor? Ya, sesuai yang kita tahu di materi hidrolik sistem dasar ya, bahwa aktuator dibagi menjadi dua, yaitu hidrolik silinder dan hidrolik motor. Nah, hidrolik motor ini fungsinya dia adalah merubah energi hidrolik menjadi energi mekanis berupa putaran. Nah, kalau di unit PC berarti motor ini fungsinya adalah untuk menggerakkan unit maju atau mundur. Nah, ini terdapat dua buah nanti di travel kanan dan travel kiri. Nah, berikut ini adalah spesifikasi dari travel motor yang terpasang di unit Komatsu PC 12,5/8 ya, dengan tipe piston motor modelnya MSF 340 VP EH dengan theoretical delivery 337 cc per revolusi. Ini untuk yang low speed. Kemudian 228 cc per revolusi ini untuk yang high speed ya. Theoretical delivery ini adalah jumlah oli yang dibutuhkan untuk memutar motor satu putaran ya. Kemudian untuk rated pressure-nya di 350 kg per cm persegi. Untuk rated speed-nya di 1465 rpm, ini untuk yang low speed. Kemudian 2161 rpm, ini untuk yang high speed ya. Dan brake release pressure-nya di minimal 18 kg per cm persegi. Nah, ini adalah penampakan dari travel motor seperti yang terlihat di layar ya. Nah, berikutnya untuk port-port apa saja yang ada di travel motor. Pertama ada port P1 dan P2. Ini adalah port dari kontrol valve ya, oli dari kontrol valve nanti masuk ke travel motor melalui port P1 atau P2. Nah, ini kalau di gambarnya di sini P1 dan ini untuk P2-nya. Saat nanti operator menggerakkan pedal travel, maka oli dari kontrol valve ya itu akan masuk ke travel motor melalui port P1 atau P2. Saat P1 ini oli masuk, berarti yang P2 nanti sebagai jalur kembali ke kontrol valve ya, atau yang biasa kita sebut dengan jalur return. Berikutnya ada port PI. Nah, PI ini sumbernya dari solenoid travel speed yang berfungsi untuk merubah kecepatan putar dari motor ya. Seperti yang kita tahu kalau di PC 12,5 itu ada dua mode kecepatan ya, low speed sama high speed. Nah, saat operator memilih high speed nanti oli dari solenoid itu masuk ke travel speed selector valve melalui port PI. Nah, ini kalau di partbook untuk yang host PI itu yang ini ya, masuk ke sini nanti. Kemudian ada port T atau port drain. Ini adalah jalur yang dipakai untuk mengembalikan oli internal leak di travel motor ya menuju ke drain filter. Berikutnya ini adalah penampakan travel motor dan komponen-komponen yang ada di travel motor ada apa saja. Yang pertama ada travel speed selector valve. Nah, ini berfungsi untuk merubah kecepatan motor ya, high speed atau low speed, nanti komponennya yang ini. Kemudian ada counterbalance ya, secara fungsi counterbalance ini ada dua fungsi. Pertama untuk mencegah travel motor berhenti secara mendadak saat akhir langkah, dan yang kedua untuk mencegah unit nyelonong ya saat di jalan turunan karena berat beban membuat putaran motor semakin cepat itu ya. Nah, counterbalance ini nanti yang akan sebagai remnya. Kemudian ada safety valve, ini untuk membatasi pressure maksimal di dalam travel system sebesar 350 kg per cm persegi. Nah, ini nanti terdapat dua buah ya di sisi P1 dan di sisi P2. Nah, untuk komponen-komponen di dalam travel motor, yang pertama ada inner shaft. Nah, ini yang berfungsi untuk meneruskan putaran motor menuju ke final drive. Jadi di bagian ujungnya sini nanti dia akan terhubung dengan sun gearnya final drive sebagai input putaran. Nah, berikutnya ada oil seal. Ini berfungsi untuk
nyekat oli di dalam travel motor supaya tidak bocor ke arah final drive ya. Nah, di belakangnya oil seal ini nanti ada bearing, ada 2 buah di sisi depan dan di sisi belakang ya, tujuannya untuk sebagai bantalan dari putaran shaft. Tipenya adalah roller bearing ya. Kemudian ada rocker cam. Nah, rocker cam ini nanti yang akan membentuk sudut pada motor ya. Di bagian sisi belakangnya nanti dia akan ketemu dengan piston shoe sebagai dudukannya piston shoe, dan di sisi depannya dia ketemu dengan piston. Nah, piston ini tugasnya dia untuk merubah sudut dari rocker cam ya. Ketika sudutnya kecil maka putarannya menjadi cepat, ketika sudutnya besar berarti putarannya nanti jadi lambat gitu ya. Berikutnya ada piston dan piston shoe. Nah, piston di sini dia akan bergerak reciprocating di dalam cylinder block ya, atau bergerak keluar masuk. Nah, kalau kita perhatikan di sini di dalamnya piston ini ada lubang kecil yang terhubung ke piston shoe. Nah, lubang ini fungsinya adalah untuk mengalirkan oli di dalamnya piston ya, ini menuju ke piston shoe sebagai pelumasan ya di antara piston shoe dengan rocker cam. Karena piston shoe ini dia berputar, sedangkan rocker camnya ini posisinya diam. Nah, sehingga di sini terjadi gesekan, maka dibutuhkan oli yang berfungsi sebagai pelumas antara piston shoe dengan rocker cam. Berikutnya ada silinder block yang berwarna biru. Kalau kita lihat di sini di bagian tengah ya, dia di-spline terhadap shaft sehingga putaran silinder block dengan shaft ini sama. Kemudian di sisi luarnya dia terhubung dengan disk yang nantinya dia berfungsi sebagai brake-nya travel ya. Nah, di sini ada susunan disk dan plate, kemudian piston dan brake spring. Nah, ini tujuannya adalah untuk sebagai brake-nya travel motor. Di kondisi normal ketika travel tidak digerakkan, maka spring di sini akan mendorong brake piston ke arah kanan untuk menekan disk dan plate. Nah, ketika disk dan plate ini ditekan oleh brake piston, maka motornya tidak bisa berputar ya. Karena apa? Karena disknya dia terhubung dengan cylinder block, sedangkan plate-nya terhubung dengan housing. Nah, sehingga putaran motor di sini akan direm. Saat nanti travelnya digerakkan, ada main pressure yang masuk ke sini untuk mendorong piston ke arah kiri melawan spring, sehingga nanti disk dan plate-nya akan disengage. Barulah motor bisa berputar ya di kondisi disk plate-nya ini disengage. Berikutnya kalau kita lihat di sini di dalam cylinder block ya, terdapat spring, namanya adalah preload spring. Tugasnya dia untuk merapatkan cylinder block terhadap valve plate di sisi belakang dan merapatkan piston shoe terhadap rocker cam di sisi depannya. Yang terakhir ada namanya valve plate yang warna biru. Nah, ini untuk saluran input dan outputnya travel motor dari kontrol valve ya, dari P1 atau P2 nanti dia ketemunya ke valve plate baru ke cylinder block. Nah, itu adalah komponen-komponen atau part yang ada di dalam travel motor. Selanjutnya untuk kalau kita lihat di partbook ya, nah ini adalah komponen counterbalance valve yang di kotak merah ini. Nah, di dalamnya nanti ada spool, spring, dan jack valve yang tugasnya untuk mencegah tadi motor berhenti secara mendadak, kemudian mencegah travel nyelonong di jalan turunan ya, barangnya yang ini. Nah, untuk cara kerjanya seperti apa ya, nanti kita bahas di video terpisah. Selanjutnya ini adalah safety valve-nya travel motor yang bertugas membatasi pressure maksimal di dalam sistem sebesar 350 kg per cm persegi. Nah, ini barangnya kalau kita lihat di partbook yang di kotak merah ada 2 buah ya, di sisi P1 atau P2 ya, nanti terhubung ke B sini atau di A. Nah, ini ada 2 buah kanan dan kiri. Nah, ini kalau kita lihat di shop manualnya nanti ada gambar potongan seperti ini ya untuk safety valve-nya travel motor. Nah, berikutnya ada travel speed selector valve, barangnya yang di kotak merah ini ya, ini spoolnya nomor 1, kemudian nanti ada spring dan spool kecil juga di tengahnya ya. Nah, ini fungsinya untuk merubah kecepatan putar dari motor high atau low sesuai dengan perintah dari operator dari monitor panel gitu ya.
Nah, kalau kita lihat di hidrolik sirkuit diagramnya PC 12,5/8 untuk travel motor seperti ini sirkuitnya. Untuk cara kerjanya seperti apa ya? Pertama di sini nanti komponennya ada motor, kemudian ini piston yang berfungsi untuk merubah sudutnya rocker cam tadi. Terus ini ada travel speed selector valve. Di sini ada travel brake. Terus ada safety valve ya, 2 buah. Kemudian ada piston shockless. Terus ada check valve dan terakhir ada counterbalance. Nah, cara kerjanya seperti apa? Saat operator nanti menggerakkan travel pedal atau travel lever ya, oli dari counter valve nanti akan masuk ke travel motor melalui port P1 atau P2. Nah, ini kita simulasikan oli masuk melalui port P1. Nah, saat oli masuk ke travel motor melalui port P1, maka di sini dia akan dibagi menjadi 2 jalur ya. Pertama, dia akan menuju ke motor untuk memutar motor ya melalui check valve. Nah, ini ke bawah, kemudian ketemu motor. Yang kedua, di sini oli akan mendorong spoolnya counterbalance ke arah kiri melawan spring. Nah, ketika spoolnya ini terdorong ke kiri, maka oli dari main pressure ini akan dihubungkan menuju ke jalur hijau ya, jalur tengahnya counterbalance. Nah, jalur hijau ini dia berfungsi untuk merilis brake-nya travel motor ya, atau menekan brake piston melawan spring, sehingga brake-nya rilis, oli masuk dari P1, dan di sisi sebaliknya untuk yang P2 ini akan dihubungkan menuju ke jalur return ya, atau kembali ke counter valve melalui counterbalance. Karena kalau dia dari sini nggak bisa lewat ya, ada check valve. Nah, maka satu-satunya jalur menuju ke return yaitu melalui counterbalance spool, sehingga nanti motor akan berputar. Nah, itu secara singkat cara kerja dari travel motor ketika operator menggerakkan travel pedal. Nah, kemudian untuk merubah kecepatan putaran dari motor seperti apa? Nah, saat nanti operator memilih mode high untuk travel speednya, maka solenoid travel speed nanti akan mengirimkan oli menuju ke PI. Nah, oli masuk ke port PI ini untuk mendorong travel speed selector valve ke arah kiri. Nah, ketika nanti spoolnya bergeser ke kiri, maka oli dari main pressure ini akan dibuka jalurnya ya menuju ke piston, dan piston akan mendorong rocker cam sehingga nanti sudut motornya akan mengecil. Nah, karena sudutnya kecil maka putarannya akan menjadi lebih tinggi. Nah, sehingga berubah ke high speed. Nah, kalau kita perhatikan di sini di sisi sebaliknya dari travel speed selector valve ini terhubung dengan oli yang dipakai untuk merilis brake. Nah, sedangkan oli ini sumbernya dari main pressure ya. Nah, kalau kita lihat di spesifikasinya, di sini ada high low switching pressure 290 kg/cm². Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika nanti main pressure di sini lebih dari 290 kg, maka spoolnya travel speed selector valve ini akan terdorong ke kanan ya. Oli pilot di PI tadi ini akan kalah oleh pressure 290 kg sehingga spoolnya bergeser ke kanan. Akibatnya apa? Oli dari main pressure ini akan ditutup yang menuju ke piston. Nah, sehingga speed dari motor ini akan berubah ke low speed ya. Nah, makanya kenapa kok di PC 12,5 itu ketika travel di jalan tanjakan gitu ya, ketika operator memilih menu high, dia akan otomatis pindah ke low speed ya. Karena apa? Karena pressure-nya di main pressure akan naik lebih dari 290 kg ya. Atau di kondisi misalkan unitnya beroperasi di medan yang berlumpur gitu ya, atau unitnya amblas sehingga main pressure naik lebih dari 290 kg, yang terjadi speednya akan berubah ke speed low. Nah, itu adalah cara kerja dari travel motor yang ada di PC 12,5/8 ya. Untuk teman-teman yang mau request video, silahkan ditulis di kolom komentar ya, insya Allah nanti kita buatkan untuk videonya. Nah, sekian video kali ini. Salam mekanik belajar.